Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Hari ini kita diringankan langkah kaki untuk datang ke majelis ilmu dan senantiasa kita diberikan kesehatan yang paripurna. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Di rumah aman? Aman ya. Alhamdulillah. Bisa hadir ke sini berarti sudah mengamankan dulu yang di rumah. Kabayang pakai buka pagi-pagi ya. Biasa kalau untuk bisa datang kajian pagi-pagi itu harus diamankan dulu di rumah. Alhamdulillah, bersyukur kita diberi karunia punya keluarga atau siapapun itu untuk kita mohon izin sesaat daripada ke sini dan yang di rumah bisa mengizinkan kita untuk datang kemari. Alhamdulillah, ibu-ibu terpilih dari sekian banyak ibu-ibu yang hadir di sini. Tidak banyak memang hari ini yang datang karena biasanya begitu ya ibu ya, suka dilihat dulu siapa nih penceramahnya gitu ya. Kalau yang viral, yang happening baru datang. Nah, ternyata tidak begitu ya ibu-ibu mencari ilmu itu. Siapa tahu hari ini ternyata kita mendapatkan ilmu yang tidak lazim, tidak pada umumnya. Jadi setiap bulan kita punya 2 program yang rutin, yaitu kajian yang rutin seperti sekarang sama berbagi beras untuk kaum duafa atau masyarakat yang membutuhkan. Yang alhamdulillah setiap bulan kita suka membagikan 100 bungkus beras untuk warga masyarakat
yang membutuhkan di daerah Kota Bandung. Jadi meskipun kita ada di daerah kota, belum tentu semuanya berkecukupan gitu. Ternyata ibu bapak di Kota Bandung itu banyak warga masyarakat yang masih kekurangan. Ada Kisera, Kisera itu kerudung 4 warna. Ada yang pernah dengar Kisera? Ada? Ada yang pernah dengar Kisera belum? Ada nggak? Kok pada diem aja sih? Belum pernah? Belum pernah tahu Kisera itu apa? Tahu? Yang nggak tahu ada yang nggak tahu? Oh, ada yang nggak tahu ya, bahwa nanti mungkinnya harus lebih didetailkan lagi sosialisasinya ya ibu ya. Ada yang nggak tahu Kisera itu kerudung seperti apa nih? Saya punya contohnya nih. Ibu Oki dari Kisera boleh ke depan bantu sebentar aja. Bagus ya Allah, masya Allah, tabarakallah. Warnanya ya, boleh dipegang ujung sana dan ujung sini. Tuh, bagus banget kerudung Kisera nih. Ada 4 warna, itu ada 2 warna sebetulnya ini. Ada 4 warna, jadi depan belakang tuh beda ya. Ya, birunya. Oh iya. Oh iya, coba-coba dibentangkan ibu sebentar. Tuh, kerudungnya keren kan? Nah, coba dibaliknya lagi. Tuh, ini beda, sebetulnya beda ya, depan belakang tuh. Beda, wow, keren banget. Ada yang mau kerudung ini? Ada mau syarat. Misalkan ketika saya bertanya, apakah baru semuanya? Jawabannya apa ibu? Ibu yang bikin, silahkan aja. Ibu silahkan aja. Tuh lihat dari warnanya aja, usia boleh lanjut, tapi kan tetap ya energi kayak ibu. Ibu kalau saya tanya apa kabar? Jawabannya? Alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa, yes, yes, yes. Bisa ibu mimpin ya? Nggak apa-apa ya, biar semangat ya. Diulang sekali lagi. Jawabannya gimana ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, yes, yes. Baik, saya pimpin. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa, yes, yes, yes. Lagi ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, yes, yes. Masya Allah, silakan dulu. Gimana sama siapa ibu? Ibu Manisan dari Cilenyi. Ibu Marisa adalah kita sebenarnya mengedepankan nilai-nilai Islam. Apa sih namanya? Yaitu adalah halatur atau yang biasa kita sebut dengan Beisa. Halatur itu merupakan salah satu tambahan nilai tambah dalam sebuah layanan pariwisata, di mana nilai tambahnya itu sendiri ketika perjalanannya itu mengikut sertakan nilai-nilai seorang muslim dan muslimah dalam melakukan perjalanan, sehingga kita ingin membawa hadir sebagai solusi kepada setiap muslim dan muslimah terhadap perjalanannya. Jadi yang disebut perjalanan ibadah tidak hanya tentang haji dan umroh, tapi kemanapun, termasuk Bapak Ibu sekalian dari rumah ke masjid, dari rumah ke sekolah, sehingga perjalanan ibadah semakin luas maknanya. Disitulah kami hadir, di mana membawa moto dengan bimbingan maksimal dan layanan optimal, turut serta untuk memaknai setiap langkahnya. Dan pada bulan Februari ini, alhamdulillah, Khalifatul menginjak usianya yang 20 tahun dalam berkarya. Atas uninga basnas teh naon? Naon? Badan Amil Zakat Nasional kalaresan alhamdulillah Basnas ayeuna mah kantorna di Soekarno-Hatta nomor 458. Ada beberapa program yang ingin disampaikan kepada ibu-ibu, salah satunya kami bekerja sama dengan beberapa majelis taklim, komunitas yang mengadakan kegiatan dakwah, salah satunya dengan Hijaber Islam Community ini. Nah, kami sangat terbuka bagi bapak dan ibu yang mempunyai majelis taklim atau sebuah komunitas yang ingin mengadakan kajian. Insya Allah nanti akan kami bantu. Adapun program-program lainnya seperti bantuan modal usaha, bantuan kesehatan,
terus bantuan pendidikan, serta bantuan sosial keagamaan lainnya. Nah, kami punya program kesehatan, yaitu adanya klinik Inggit Garnasi, di mana di sana kami melayani pasien secara gratis. Ada beberapa layanan, ada fisioterapi, ada hidroterapi, serta hipnoterapi. Barangkali di lingkungan Bapak Ibu semua ada warga atau saudara yang ingin dilayani secara gratis gitu ya. Insya Allah kami sangat terbuka. Adapun lokasinya nanti ada di Jalan Flores nomor 6. Nah, saya punya penawaran menarik. Nanti insya Allah akan mendapatkan voucher pemeriksaan sebesar Rp500.000, di mana di sana akan dilayani dari mulai poli umum, gigi, serta fisioterapi. Akhwatul muslimah, akhwatul iman, azakumullah jami'an, bunda, ayah yang saya hormati, jazakumullah. Saya ucapkan atas kehadiran bunda dan ayah semua di sini, dan terima kasih juga atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Hijabers Community Bandung, karena kita diberi kesempatan untuk berkumpul di masjid yang Masya Allah megah ini untuk membersamai kita mengkaji bersama-sama tentang bagaimana caranya mengelola emosi untuk menciptakan generasi idaman. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum dengar yang pihak ayah, suaranya nggak ada. Boleh ya dibantu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya supaya kita menyatukan energi. Nah, boleh nih kalau udah berdiri ini berarti ada apa nih gitu ya. Sebelumnya boleh ya kita menyatukan frekuensi dulu supaya kita di sini semua sama tujuannya, menyatukan persepsi, menyatukan tujuan. Ketika nanti saya bilang semangat pagi, jawabannya pagi, pagi, pagi. Alhamdulillah, Allahu Akbar, bisa ya? Pagi, 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 tangan kanan. Alhamdulillah, Allahu Akbar, bisa? Oke, bisa ya? Saya minta untuk terus ketika saya bilang apa kabar hari ini? Siapa yang hafal? Sehat. Kalau kita rubah ya. Sehat, segar, bugar, bahagia. Bisa latihan dulu. Kalau saya bilang semangat pagi, jawabannya pagi, pagi, pagi. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Jawabnya mendengarkan instruksi saya. Kalau saya bilang pagi, sekali cek. Ya, kalau saya minta pagi, siang, sore, jangan ada. Bisa coba pelan dulu. Pagi,
di atas, tangan di bawah, tangan di samping, tangan di bawah, tangan di samping, di bawah, di samping, di atas. Stop, 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 masih di bawah. Putar, 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 stop, 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 masih di bawah. Putar, 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 stop, 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 putar, 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 stop, 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 stop. Terima kasih. Ya, kelola emosi. Boleh, next. Nah, sebelumnya, oh iya, kayaknya saya di sini menemukan beberapa wajah yang tidak asing yang pernah mengikuti kajian saya sebelumnya, boleh? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, panitia boleh nggak dikasih? Boleh nggak dikasih nih gift-nya? Panitia, boleh nih? Yang sudah mengikuti beberapa kali. Yang paling banyak aja. Iya, tapi ini rata-rata sudah sering. Paling sering yang ada sama. Enggak ada. Siapa lagi? Ada? Ada? Di sini ada orang tua saya. Ayo sebelah sini. Ya, perkenalan dulu ya. Saya Santi, saya psikologi dan kami juga mungkin ini sudah beberapa yang kenal. Nah, ini anak saya. Kami punya klinik hipnoterapi, namanya Ruang Peti. Nanti akan kami tampilkan juga. Background saya psikologi dan beberapa pengalaman kerja saya juga sudah alhamdulillah. Ya, alhamdulillah banyak ya. Tapi sekarang saya lagi concern untuk penyembuhan masalah-masalah penyakit mental lainnya. Oke? Nah, ini sini saya. Nanti kalau ada yang mau silakan baca sendiri, saya nggak mau. Skip. Boleh. Nah, boleh ya minta tolong ada yang muda untuk menginvite IG-nya di ruang itu. Dan dibras ke dalam mulut, silakan dibras ke dalam mulut satu belahannya. Kecil. Ada airnya. Boleh dibuka matanya sekarang. Boleh dibuka matanya sekarang. Siapa yang ada air liurnya? Siapa yang ada air liurnya? Acuh, masih kerasa asamnya? Masih kerasa asamnya? Masih kerasa asamnya? Sensasi dinginnya masih kerasa? Ayah nggak ada? Ada? Ada yang kerasa ayah? Oke. Berarti fokusnya bagus. Dan itu membuktikan bahwa kita sejatinya dikuasai oleh alam bawah sadar. Kenapa? Kenapa? Secara sadar, jeruknya ada nggak? Tapi kenapa mences? Energy in emotion. Barangkali teman-teman yang udah pernah ngikutin saya paham ya. Apa sih emosi? Emosi adalah energy in emotion. Emosi, energy in emotion. In emotion, bergerak. Emosi adalah energi yang bergerak. Catat nanti saya tanya. Kenapa bergerak? Energi tidak bisa bergerak. Kebayang kalau energi itu terkepung dalam diri kita. Sementara energi itu harus keluar bu energi itu. Jangan ditahan. Tapi nggak semuanya harus kita ekspresikan. Nah itu bahasan yang beda lagi ya. Bagaimana caranya kita mengelola emosi? Harus expression atau harus suppression atau harus diterima dulu? Itu nanti bahasan yang berbeda karena panjang. Memasuki area dapur dan ditemukan sebuah kulkas. Dibuka dengan tangan kulkasnya, bagus sekali. Dan di situ ditemui air dalam botol bening dingin sekali. Ada bulir-bulir airnya yang sudah ketemu. Ambilkan kepala, bagus.
Bagus. Dipegang botolnya sana ini, diambil dengan tangan kanan. Bagus sekali. Di situ ternyata ayah dan bunda menemukan ada sebuah jeruk lemon, warnanya kuning keemasan dan dingin sekali, ada bulir-bulir airnya. Yang sudah ketemu diambilkan kepalanya. Oke, diambil dengan tangan kiri jeruknya. Jadi tangan kanan memegang botol berisi minuman ini, tangan kiri memegang jeruk dengan bulir-bulir airnya. Tutup pintunya dengan bahu. Tutup pintu kulkasnya dengan bahu. Bagus sekali. Ayah dan bunda sekarang menuju ke meja makan dan duduk di situ dengan dua tangan berisi air dan lemon. Diletakkan di mejanya dengan meja bunda. Bagus sekali. Lalu karena ayah dan bunda sangat haus dan kepingin minuman segar, nggak sabar melihat ada buah lemon dipotong karena ada pisau dekat situ, dipotong menjadi dua lemonnya, potong jadi dua, airnya muncrat ke wajah ayah dan bunda. Bayangkan airnya muncrat, asamnya sudah kerasa, kemudian ambil satu belahan jeruknya dan diperas ke dalam mulut. Silakan diperas ke dalam mulut satu belahannya. Kecup. Ada airnya. Boleh dibuka matanya sekarang? Boleh dibuka matanya sekarang? Siapa yang ada air liurnya? Siapa yang ada air liurnya? Acung, masih kerasa asamnya? Masih kerasa asamnya? Masih kerasa asamnya? Sensasi dinginnya masih kerasa? Ayah nggak ada? Ada? Ada yang kerasa ya? Oke. Berarti fokusnya bagus. Dan itu membuktikan bahwa kita sejatinya dikuasai oleh alam bawah sadar. Kenapa? Kenapa? Secara sadar jeruknya ada nggak? Tapi kenapa ngeces? Ya, itulah fungsinya kita berdamai ini dan ini. Ada masalah kita berdamai. Caranya gimana? Itu perlu pelatihan sendiri memang. Tapi minimal sekarang saya share adalah menerima dulu rasanya. Setelah itu kita harus apa? Move on. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya adalah kita fokus kepada permasalahan yang keluar, bukan fokus kepada permasalahan. Karena ada aja orang yang fokus kepada permasalahannya tapi tidak fokus kepada solusinya. Sibuk ya Allah, why God, why me? Kata Allah, why not? Malah gitu ya sama Allah, malu kan? Dia udah nanya-nanya why me? Allah bilang why not? Makanya dia terima dulu rasanya, lalu kita fokus pindah kepada jalan keluar solusi. Baik, sudah dapat? Nah, sekali lagi boleh? Pejamkan lagi matanya. Ayah bunda dibantu dipejamkan matanya. Sekarang izinkan tubuh ayah dan bunda merasakan relaksasi yang sangat luar biasa. Relaks saja. Relaksasi yang sangat luar biasa. Bagus sekali. Terima kasih. Dan bayangkan ayah dan bunda meneteskan salep mata yang sangat pekat ke kedua mata ayah dan bunda, sangat pekat, sehingga ayah dan bunda sangat sulit sekali untuk membuka matanya. Semakin berusaha dibuka matanya, semakin lengket sekali rasanya. Dan saya akan menambahkan lagi salep mata yang membuat kedua mata ayah dan bunda semakin lengket, tambah lengket. Semakin berusaha dibuka matanya, semakin susah. Semakin berusaha dibuka matanya, tambah sulit. Semakin dibuka matanya, semakin lengket. Saya menambahkan lagi obat mata itu ke kedua mata ayah dan bunda. Berusaha untuk semakin dibuka, semakin lengket. Yang sudah bisa membuka matanya, gak apa-apa. Yang masih merasakan sensasinya, silahkan. Yang sudah bisa membuka matanya, silahkan dibuka. Sudah bisa? Oke. Sudah bisa? Sudah bisa? Bagus. Yang belum bisa? Oke.
belum bisa? Ada yang sudah bisa? Sudah bisa? Ayah ada yang udah bisa? Buka matanya. Tolong diperhatikan. Pak Irfan dibantu. Ada yang belum bisa dibuka? Ada yang belum bisa? Dalam hitungan ketiga, panitia, dalam hitungan ketiga saya akan membuka mata ibu dan ayah yang masih tertutup. Dan dalam hitungan ketiga, ayah dan bunda membuka matanya dalam keadaan sehat, segar, bahagia. 1, 2, 3. Boleh dibuka matanya? Tolong, ayah dan bunda, boleh ditutup semua matanya? Entah mengapa, ketika ayah dan bunda nanti membuka matanya, tangan ayah dan bunda panjang sebelah. Entah mengapa, ketika nanti ayah dan bunda membuka matanya, tangan menjadi panjang sebelah. 1, 2, 3. Silakan dihitung, dibuka matanya, dihitung tangannya, panjangnya. Entah mengapa jadi panjang sebelah. Betul? 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 Ibu? Panjang? Panjang sebelah? Ibu? Panjang sebelah? Siapa yang panjang sebelah? Angkat tangan. Ayah ada yang panjang sebelah? Ada. Mau dibiarin aja panjang sebelah? Mau dibiarin aja? Angkat tangan yang panjang tangannya sebelah. Ya. Angkat tangan jangan diturunkan dulu. Yang dikasih kartu nanti saya biarkan tangannya panjang sebelah sampai pulang. Siapa yang panjang? Panjang tangan kalian. Panjang sebelah nanti ya tangannya. Panjang sebelah. Di depan panitia tidak ada tuh yang panjang tangannya sebelah. Baik Pak, di depan. Bagus. Mau dibiarkan? Itu panitia itu panjang sebelah tadi. Oke, sekarang tutup lagi matanya. Tutup kembali matanya. Tutup kembali matanya. Ini adalah bentuk permainan body sugestivitas, pembuktian bahwa kita dikuasai oleh alam bawah sadar 90%. Boleh ayah ditutup lagi matanya? Kartunya jangan hilang. Ya. Oke. Saya akan menghitung 1, 2, 3. Pada hitungan ketiga, ayah dan bunda akan membuka matanya dan tangan ayah dan bunda kembali normal. 1, 2, 3. Normal, normal, normal. Itu lagi, silakan itu lagi. Normal. Masya Allah. Normal. Masya Allah. Normal. Ayah normal. Masya Allah. Keren. Ada tangan dulu. Tangan dulu. Alhamdulillah. Kartunya benar hilang ya. Oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Menurut ayah dan bunda, apakah emosi diperlukan atau nggak perlu? Perlu kan? Saya nggak mau nanti udah pernah ikut kajian saya, udah master. Perlu? Siapa yang belum pernah ikut saya? Belum pernah? Belum pernah? Oke. Siapa yang berani memberikan alasan kenapa perlu? Emosi adalah sesuatu yang berat. Jadi kalau kita tahan, maka apa yang kita rasakan menjadi tulisan itu keluarkan supaya bisa dikeluarkan dan tidak tertutup. Oke, Ibu. Sebaiknya emosi dikeluarkan dulu, karena kalau tidak dikeluarkan menjadikan suatu penyakit bertahan di dada, menjadikan sesak, lalu psikosomatis berkecamuk dalam diri kita sendiri. Jadi sebaiknya memang emosi itu harus dikeluarkan. Terima kasih. Boleh Ibu? Menurut saya, karena kita itu diciptakan sama Allah punya hawa nafsu dan nafsu. Kemudian kita punya ego dan super ego. Terima kasih.
Hubungannya dengan emosi harus perlu atau enggak? Iya, karena kita itu makhluk sosial, Sakti, jadi pasti kita harus ada lika-likunya antara kehidupan. Jadi sebaiknya memang dikeluarkan karena untuk rilis, sebagai rilis kita bahwa setiap manusia itu pasti punya pressure. Oke, terima kasih Bu. Baik, hampir jawabannya semua sama. Oh, ada pihak ayah yang mau ngasih pendapatnya? Ya, perkenalkan saya Aldi dari Bandung. Menurut saya emosi itu bukan sekedar rasa marah aja. Menurut saya emosi itu sangat perlu untuk diri seseorang. Emosi itu menurut saya harus lebih dikontrol. Contohnya misal yang pernah dibahas, misalnya kita mau nyebrang itu contek itu. Misalnya kita mau nyebrang, tapi kita kalau nggak punya emosi, kita kayak nyebrang aja. Itu menurut saya kalau punya emosi itu lebih kontrol. Begitu Ibu Santi. Terima kasih. Ada yang ketawa-ketawa karena udah pernah juga ngikutin kajian saya ya. Sama itu juga aku mau ngomong kayak gitu tadi gitu kan. Ayo, aku. Ya, terima kasih. Emosi diperlukan untuk apa? Karena jawabannya hampir sama, jadi nggak ada yang dapat hadiah ya. Yang itu bocoran. Ya, emosi diperlukan untuk apa? Untuk sebagai self control kita. Tadi udah diberikan contoh. Contoh aja kalau kita nyebrang. Kenapa kita harus lihat kanan kiri? Karena takut. Takut emosi bukan? Takut emosi, takut ketabrak. Ya, jadi emosi itu diperlukan, tapi hanya sebatasnya saja sebagai self control kita. Sepakat ya, di sini ya. Oke, next. Karena tadi judulnya mengelola emosi untuk generasi idaman, emosi, pikiran, energi, dan vibrasi ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Nah, Nikola Tesla mengatakan bahwa apabila hendak memahami semesta ini, maka perlu memahami emosi, energi, dan vibrasi. Nah, Nikola Tesla bahkan mengungkapkan bahwa setiap orang menganggap tubuhnya sebagai dari seseorang yang sangat dicintainya. Sebuah karya seni yang mengagumkan, keindahan yang tak terlukiskan, dan misteri yang melampaui pemahaman manusia, dan begitu lembut sehingga sebuah kata, sebuah nama, sebuah pandangan, bahkan sebuah pikiran dapat melukainya. Bayangkan, begitu dahsyatnya energi di tubuh kita, bahkan sebuah kata, sebuah pemahaman, sebuah pemikiran bisa melukai diri kita. Kenapa itu bisa terjadi? Kita bahas di slide selanjutnya. Next. Konsepnya adalah everything is an energy. Tidak ada satupun ruang kosong di dalam dunia ini. Kita mungkin mengerti atau ya, apa yang paling kecil? Mungkin ada yang tahu apa yang paling kecil seisi dunia ini? Energi apa? Di bumi ini apa yang paling kecil? Energi apa? Jadi energi apa? Ada yang tahu? Ayah ada yang tahu? Energi apa yang paling kecil di muka bumi ini? Siapa yang menyebutkan atom? Siapa yang setuju sama atom? Atom. Siapa yang setuju dengan atom? Bunda, ada yang lebih kecil lagi. Dan ini penelitian, bukan omong kosong. Energi yang lebih kecil lagi adalah quantum energy. Siapa yang sudah pernah baca quantum Al-Quran? Jadi, dunia ini, semesta ini sebenarnya penuh dengan energi. Tidak ada ruang kosong di dunia ini. Tapi kita nggak bisa melihat dengan kasat mata. Atau aja dengan penelitian. Apa kabar dengan kuantum yang lebih kecil lagi? Baik.
Ini dari Harvard University mengukur medan energi menggunakan alat squid based magnetometer, memetakan bentuk energi tubuh manusia. Kebayang ibu, Harvard University melakukan penelitian dengan alat squid based magnetometer namanya. Dicatat, barangkali penting. Dari mana sumber energi kita ini? Ini tubuh ya, tubuh orang berdiri ya. Nah, medan energinya ini sampai seluas ini. Dari mana? Siapa yang udah pernah belajar tentang kolbu kemarin? Kemarin ada ya di Alatif? Sempat kita diskusikan juga. Nah, energi ini keluar dari detak jantung setiap manusia. Bagaimana membacakannya? Next point. Ini balik lagi. Ini namanya adalah torus. Torus. Jadi kita itu, diri kita dilingkari seperti donat. Dibayangkan diri kita tengah-tengah bolongan donat. Donat itu melingkari tubuh kita, itu namanya energi torus. Biasanya dari mana? Dari setiap detak jantung kita. Biasanya kita menyebut dengan elektromagnetik. Maka tubuh kita sejatinya mempunyai gelombang elektromagnetik. Ada 3 sebenarnya ayah bunda tubuh kita. Pertama, kita punya gelombang elektromagnetik. Yang kedua, kita punya inti sel, mitokondria namanya. Mitokondria adalah inti sel dari sel yang menciptakan tubuh kita seperti ini. Luar biasa Allah ya. Bukan diri kita yang ngatur, tapi Allah yang ngasih. Mitokondria 100% diturunkan dari ibunya. Sampai otak kita 100% diturunkan dari ibunya. Inilah fungsinya mengapa para ayah dan para ibu tentunya menciptakan generasi idaman. Karena ada 3 syarat utama mencari perempuan. Yang pertama, lihatlah agamanya. Yang kedua, yang pertama lihatlah parasnya, kecantikannya. Yang kedua, lihatlah materinya, hartanya. Yang ketiga, lihatlah agamanya. Tapi kata Rasul, jika kamu memilih karena agamanya, kamu akan mendapatkan 3-tiganya. Kenapa? Karena agama, spiritual side itu adalah sumber dari segala sumber ilmu untuk kepandaian, untuk mencari materi, termasuk diantaranya. Saya dalam rangka membersamai ayah dan bunda memberikan sesi ini, itu pasti saya hubungkan psychological side dengan spiritual side itu sangat erat hubungannya. Jadi tadi apa syarat utama mencari wanita untuk menjadi pasangan? Parasnya, lihat dulu parasnya. Namanya cantik itu relatif. Tapi kalau enak gak enak itu baru mutlak. Ya, kalau enak gak enak makanan mutlak ya. Tapi kalau cantik itu relatif. Cantik menurut saya itu beda dengan cantik menurut orang lain. Yang kedua apanya? Apanya? Materinya. Yang ketiga? Terus kenapa harus jadi yang ketiga? Supaya dapat semuanya. Ada yang bisa memberikan penjelasan? Ketika kita sudah mengetahui agamanya, kita bisa menjaga materi kita sebaik-baiknya untuk tujuan kebaikan. Paras, begitu kita bisa menjaga akhlak kita bisa menjaga tubuh kita dari sesuatu yang haram. Insya Allah indah beauty kita keluar. Ini juga ada materinya. Dalam mengapa kita harus sholat, mengapa kita harus wudhu, itu untuk indah beauty sejatinya. Allah itu dulu bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan. Dan akhirnya sholat itu bukan menjadi lagi suatu kewajiban, kebutuhan. Ayah bunda, sholat itu untuk kebutuhan kita sendiri, untuk memancarkan energi positif kita, untuk memancarkan indah beauty kita. Kita menguasai agama kita, harta dan rupa kita pasti terselamatkan, insya Allah. Amin. Oke. Pastikan pikiran tenang, hati damai sehingga vibrasi bagus. Bayangkan ya,
Misalnya kita ketemu sama orang, dia diam, nggak ngomong aja, nggak usah ngapa-ngapain, diam aja, bete. Kira-kira orang yang berhadapannya ikut bete nggak ya? Dasar deh energi itu. Tapi kalau ada orang bawa vibrasinya positif, baru ketemu aja, kita udah senang, benar nggak? Bukti. Dan ini didukung oleh penelitian dari Amerika University. Ya, jadi mulai sekarang latihan untuk bervibrasi positif. Apa sih salah satu cirinya? Salah satu cirinya aja ya. Pertama, orang yang punya vibrasi positif, salah satu aja cirinya enak dilihat kayak muda. Kalau cantik dan lemah udah itu relatif aja. Tapi kalau kita penuh energi positif, insya Allah pasti menarik perhatian dan itu mutlak. Ada nggak di antara kita yang pernah melihat cantik, tetapi begitu kita deketin, ogah banget lihatnya? Ada nggak? Banyak ya? Ada yang ganteng, begitu dideketin ini ogah. Ada ya? Itu kenapa? Karena energinya nggak baik. Mulai sekarang kita latihan untuk menjaga energi kita. Ingat, mimik seseorang, oh ada yang diskusi, bener ya, ternyata ya. Jadi, mimik seseorang itu melukiskan hati kita. Hati dan raut muka menjadi jendela. Muka perwakilan dari jendela hati kita. Orang yang sering merenung pasti bibirnya ke bawah. Orang yang selalu sinis pasti bibirnya ke samping. Orang yang selalu gembira itu kelihatan. Yang selalu gembira juga kelihatan. Selalu senyum, merendahkan hatinya, bukan merendahkan diri, merendahkan hatinya. Yuk, mulai sekarang latihan yuk menjaga vibrasi positif kita. Caranya gimana? Yang paling mudah, angkat tuh bibirnya, kelihatan dan giginya. Ayah boleh ya latihan? Terima kasih ayah. Ketawa yuk, semuanya kelihatan aja giginya. Kedua, alisnya diangkat. Gak apa-apa, terus aja gini. Saya kan lagi bete, saya kan lagi sedih. Kenapa disuruh tersenyum? Nih kuncinya ya, ayah ibu. Tersenyum aja dulu, baru bahagia. Benar gak? Kalau kita lagi ada masalah, kita tersenyum, kira-kira terobati gak? Siapa yang percaya terobati? Apa alasannya? Positif. Sekali, ada ilmunya ternyata Bu. Kenapa kita ketawa dulu baru happy meskipun kita sedang ada masalah? Siapa yang tahu hormon kecemasan? Ayah ada yang tahu hormon kecemasan? Oksitosin. Oksitosin selalu bergerak terbalik dengan hormon kebahagiaan. Ya, hormon kita dopamin, endorfin. Ketika endorfin naik, hormon oksitosin kecemasan turun. Itu selalu begitu. Ketika oksitosin naik, hormon kecemasan, hormon endorfin turun. Selalu begitu. Gak ada yang bersamaan. Ada nggak sih orang lagi sedih tiba-tiba senang? Gak ada. Tapi kita yang mainin. Maka tadi, saya mudah ada nggak sih yang tahu sedekah yang paling murah itu apa?
ketiga ilahiyah. Makanya Allah nyuruh kita jangan marah bagimu surga, karena sesungguhnya dengan kita nggak marah, dengan kita meregulasi emosi kita, berarti kita sedang berperang melawan energi negatif kita. Supaya apa? Supaya kita lebih bahagia. Supaya apa? Supaya kita lebih tenang menjalani kehidupan. Bagaimana bisa sih, Teh Santi? Orang suamiku betean, orang istriku betean, orang anakku bikin masalah melulu. Iya, itu karena begini. Nanti kita ada lagi nih setelah slide berikutnya. Kita gak usah fokus sama orang lain, fokus sama diri kita. Karena sesungguhnya kita yang memendamkan energi itu. Nanti ada lagi. Ya? Boleh? Next. Saya nggak akan percaya. Kami adalah elektromagnetik. Kata otak, komunikasi antara jantung dan otak merupakan dialog dua arah yang dinamis dan berkelanjutan dengan masing-masing organ yang terus-menerus mempengaruhi fungsi organ lainnya. Penelitian telah menunjukkan bahwa jantung berkomunikasi dengan otak melalui 4 cara utama secara neurologi, biokimia, biofisika, dan energetik. Kemudian jantung sekitar 100 kali lebih kuat secara elektrik dan 5.000 kali lebih kuat secara magnetis daripada otak. Medan magnet jantung yang merupakan medan ritmis terkuat yang dihasilkan oleh tubuh manusia meliputi setiap sel tubuh, tapi juga meluas ke segala arah ke ruang di sekitar kita. Memahami cara terhubung dengan hati adalah rahasia manifestasi. Kebayangkan? Begitu Anda berada di momen sekarang, ada kemungkinan tak terbatas yang ada di medan kuantum ya, yang sebagai frekuensi elektromagnetik. Jadi gini, kekuatan jantung itu lebih kuat daripada otak, 100 kali lebih daripada otak. Ketika otak kita berpikir bahwa ada kejadian yang tidak mengenakan kita, lalu jantung akan menyerah. Maka kata Allah, ada benda dalam tubuhmu berbentuk segumpal daging berwarna merah terletak di sebelah kiri dadamu. Jika ia rusak, maka rusak seluruh tubuhmu. Siapa itu? Yang jawab lagi? Yang jawab lagi? Gak apa-apa itu. Yang jawab lagi? Hati. Yang jawab jantung. Udah tahu. Yang jawab jantung? Oke. Kenapa jantung? Sesungguhnya kolbu itu adalah di jantung. Jadi sebenarnya ada segumpal daging yang kalau tak ada setitik noda, jika ia rusak seluruh tubuhnya, itulah jantung. Jadi sekarang kalau mau sakit hati jangan pegang di sini, sakit hati pegang di sini. Kalau kolbunya rusak, jantungnya rusak seluruh tubuhnya. Masya Allah ya, Masya Allah ya, sampai di Al-Quran aja disebutkan itu. Luar biasa ilmu kita, luar biasa agama kita, sampai menggiring ke arah itu, sampai sedetil aja diatur semua dalam Al-Quran. Oke. Nah, jantung menghasilkan medan energi yang dapat dideteksi sampai jarak 3 feet 1 meter. 1 feet ini kurang lebih 300 cm atau kurang lebih 1 meter. Ini dari penelitian Harvard
Ibu, bersedia? Boleh berdiri dekat. Kanan kiri Pak Eva. Ya, kanan kiri, jangan ke kanan. Kita sambil kajian aja nggak apa-apa. Kita akan buktikan bahwa jantung kita bisa tertransformasi kepada orang tidak hanya dalam 1 meter, bahkan 15 meter bisa dirasakan energinya. Boleh, boleh, di situ boleh. Nanti kedua ibu testimoni ini akannya begini. Dua-duanya boleh, akan sakit takut ambigu nanti itu energi HP, Pak, energi saya. Ya. Biasanya ketika saya berdiri di sini adalah dalam rangka untuk sharing session, betul? Menyebarkan insya Allah kebaikan, pengetahuan, kan? Pengetahuan berarti insya Allah kebaikan ya. Energinya, kontennya akan lebih panjang. Saya minta ibu, ini boleh, oke? Seperti merasakan energi saya. Coba, kerasa nggak nanti hangatnya? Entah apapun itu, entah hangat atau dingin, energi saya. Ini. Boleh dikasih mic? Dirasakan saja. Sudah mulai terasa energinya? Ada yang hangat? Hangat atau dingin? Hangat? Dingin? Dingin. Hangat atau dingin? Dingin juga. Ada merasa? Ada kalian merasa insurable? Apa itu bahasa Inggris? Apa? Oh, kesemutan. Dingin kesemutan. Yes, itu energi saya. Sama? Masya Allah. Itu energi saya. Dingin kesemutan. Kesemutan. Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk ibu. Boleh? Dikasih. Terima kasih ibu. Boleh duduk kembali. Bayangkan. Energi saya sampai menembus berapa meter. Padahal teorinya cuma 1 meter. Bahkan 15 meter sekalipun bisa merasakan energi saya. Kenapa? Karena pada saat saya berdiri di sini adalah dalam rangka untuk menebarkan kebaikan. Masuk kepada level berapa? Nanti ada salah ini. Terkadang daya tarik afektif terhadap teman atau pasangan tidak selalu mengarah pada seseorang yang ingin Anda temui. Hidup mungkin mendorong Anda menuju seseorang yang Anda cintai. Dan terkadang seseorang yang akan menyakiti Anda, mengkhianati Anda, meninggalkan Anda atau menantang Anda. Alur dan cerita yang paling mengejutkan adalah bahwa penjahat terbesar Anda adalah katalisator bagi penyembuhan, kebangkitan, dan kemajuan spiritual yang signifikan. Tidak ada yang hitam atau putih seperti yang terlihat, bahkan saat-saat sulit pun terjadi pada Anda. Apa maksudnya? Bahkan energi kita aja bisa menjadi katalisator untuk kita menjadi tidak tumbuh dan berkembang. Apalagi energi orang. Tadi kan kita sudah praktek. Benar ya tadi nggak bohong? Kerasa? Tadi siapa lagi? Benar kerasa? Sisirian apa? Oke, kesemutan. Itu energi saya. Kerasa sampai ke sana. Saya kendali, kerasa. Jadi ini bukan magic you apa? Magic. Bukan magic, enggak. Ini ilmiah. Kenapa ada santai? Kenapa ada benda-benda? Tidak, itu pakai energi. Kita sendiri bisa. Mau benda-benda suami kita ya kayaknya. Udah juga bisa. Ayah juga bisa. Mau melet istrinya pakai aja energinya sendiri. Tapi energi yang baik ya ayah ya. Sama kita juga energi yang baik. Supaya apa? We attract what we do, not what we want. Kita akan menarik semua energi kebaikan. Kita yang memulai, bukan kita inginkan. Jadi seluruh perkara hidup jika kita baik, maka yang akan kita attract adalah kebaikan. Jangan sering
tadi yang saya sudah sampaikan. Setiap partikel bersama-sama dengan orang itu akan terkoneksi. Contoh aja, atau kamu lagi, atau ayah dan bunda lagi, artinya saya akan kebangun tengah malam, tiba-tiba keingat sama seseorang dan orang itu nyambung sampai begitu. Tadinya mitokondria sel seseorang diturunkan 100% dari ibunya. Maka doa ibu luar biasa dahsyat langsung ke anaknya. Ini makanya beda lagi. Kenapa kita harus mengutamakan ibu baru ayah? Wah, ini panjang nanti kenapa begitu? Ada rahasianya. Ada rahasia, tapi ada sebuah jalan. Ya. Nah, tengah malam teringat atau tiba-tiba pay attention to the time you think of someone and they call text. Misalnya mau WA seseorang, cek, belum WA, dia udah WA dulu, cek, ya, berarti dahsyat gak energi kita? Dahsyat, vibrasi kita dahsyat gak? Dahsyat. Tadi emosi, energi in the motion. Energi ini tidak pernah terbatas ruang dan waktu, bahkan keluar negeri sekalipun. Tapi tidak energi kita seperti laser, cuma setitik, tapi bisa potong plastik, potong baja, cuma setitik. Kenapa bisa begitu? Latihan. Tadi, basically hidup kita adalah punya ego personality, punya ego personality yang dikupas karena ada energi kita terkepung di dalam. Kalau kita nggak mau terkepung, kalau kita pengen punya energi yang bagus sehingga kita bisa tembus ruang dan waktu, ego stage kita, ego personality kita dibuka satu. Lagi sendiri sekarang, oke, self lovingnya bagaimana, self healingnya bagaimana, self managementnya gimana? Lagi stres karena suka, hilangin dulu. Nanti ada pelatihannya, kalau ibu yang mau, ayah bunda yang mau, silakan mendaftar. Ada pelatihan. Setelah itu, biasanya kita kesal bukan cuma satu orang, terhadap banyak hal, benar? Terhadap orang itu baru bisa berapa? Beberapa orang, benar? Betul, apalagi dengan permasalahan. Jadi ini udah berkupas satu. Besok lagi Sabtu berkupas satu, terus latihan terus. Itu namanya perjalanan spiritual. Ketika kita berusaha untuk menemukan jati diri kita tadi di ruang kosong tadi. Ketika kita berusaha untuk ma'rifatullah, mengenal Allah kita. Supaya apa? Supaya energinya kebuka jalan. Kalau udah, energi itu kan bergerak. Begini, kalau kebanyakan ego stage kita, kebanyakan ego personality kita, yang terjadi energi akan berpendam. Inilah yang menyebabkan kita sulit kaya. Lain lagi makanya, ada lagi. Banyak banget kaya. Tapi nggak apa-apa, kita belajar terus ya. Kaya itu apakah harus selalu materi? Tidak. Ada orang yang kelihatannya hidupnya biasa-biasa aja, tapi orang memandangnya kaya. Itulah sebenarnya kaya. Biasanya seperti apa? Biasanya itu yaitu terpenuhi segala kebutuhan dia, itu cukup kaya. Kaya itu tidak harus berlipat, enggak. Kaya itu ada di sini. Caranya gimana? Energinya dibuka. Self-loving, self-management, self-control dibuka si bawah tadi, supaya energi kan bergeraknya begini nih, sama ya, bergerak lagi jadi satu. Itulah yang bisa mencapai kita menjadi abundance, kebebasan. Kita bisa mencapai kemakmuran, kita bisa mencapai kesejahteraan, kita bisa mencapai kekayaan karena energi kita bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita. Itu maksudnya. Oke, ya, next. Nah ini.
aura ya. Bahwa hati kita adalah sebagai pengukur dari magnetic field. Jadi hati tadi yang sebenarnya sudah kita bahas bahwa jantung kita adalah isi dari pikiran kita, dan jantung kita bisa mentransformasikan energi kita kepada orang lain. Kira-kira ya pesannya. You are living from your heart. Bunda, ayah semua hidup dari hati. Hatinya bersih, insya Allah jalan pun dengan penuh kebaikan. Karena tadi diingat ya, energinya dari jantung, selalu dari jantung. Nah, ini konsepnya. Disadari atau tidak, jika ayah dan ibu marah, anak 3 kali lebih marah. Jika ayah dan ibu bahagia, anak 3 kali lebih bahagia. Kira-kira seperti itu. Ya, ibunya kasih lope-lope ke anaknya, pink. Ayahnya kasih lope-lope, love ya, lope-lope ke anaknya, merah sama pink. Anaknya ngeluarin merah, pink, dan orange versi dia. Maka ini konsepnya. Ayah dan ibu marah, anak 3 kali lebih marah. Ayah dan ibu bahagia, anak akan 3 kali lebih bahagia. Oke, next. Quantum life transformation atau lingkup pengaruh energi tidak hanya 3 feet atau 1 meter. Tadi percobaan di 15 meter tadi ya, sudah kita lakukan ya. Kemudian berinteraksi secara energi atau energetically. Kita akan saling terhubung dan saling mempengaruhi. Bayangkan ayah bunda. Tadi kita ketemu dengan satu orang aja yang bete, kita ikutan bete. Nah, satu orang yang bahagia, kita jadi bahagia, betul? Kebayangkan kalau begini banyaknya jamaah, energinya negatif, pasti ikut. Tapi insya Allah yang di sini positif semua kan sama-sama pengen belajar, ya? Oke. Perlu menjaga emosi, pikiran, hati tenang, damai dan bahagia itu. Perlu sekali menjaga emosi kita, menjaga pikiran, menjaga hati, menjaga perasaan supaya kita tenang dan bahagia. Pikiran dan hati tenang maka vibrasi positif. Tapi jika pikiran atau hati galau, vibrasi negatif. Ya tadi, ya kita diam, pasti orang jadi diam. Nggak usah ngomong deh, dia bete. Kita capek nggak sih? Capek. Nggak usah marah-marah, tapi dia diam aja. Mungkin pernah ya, bapak istrinya tiba-tiba diam, undung ya istilahnya ya, undung. Nggak ngapa-ngapain, padahal dia cuma diam aja. Kira-kira bapak capek nggak? Capek. Mikir kitanya, bukan cuma mikir ternyata energinya nyambung. Bunda juga lihat ya, tiba-tiba suami diem bete, kita capek nggak? Badan tuh sakit semua. Dan ini ada penelitian dari Jepang. Ada penelitian dari Jepang. Dr. Masaru Emoto, penelitiannya melalui water crystal. Jadi ada 2 air, satu air ditaruh di botol, diberi tulisan air, aku mencintaimu, kamu memberikan manfaat yang banyak buat aku, kamu sungguh berarti buat hidupku, kamu benar-benar memuliakan hidupku. Pokoknya kasih afirmasi yang baik-baik ya, ditaruh di botol. Satu lagi ditaruh tulisan yang mengejek dia. Ini penelitian ya, bukan saya ngomong ya, dari Dr. Masaru Emoto. Penelitiannya judulnya Water and Crystal. Ya,
yang diobati kira-kira menggunakan jalur agama, misalnya pakai air putih sebagai medianya, dibacain di ngaji. Sebenarnya itu mengantarkan energi molekul air ke dalam tubuh kita. Everything is energy. Tubuh kita, siapa yang tahu berapa persen tubuh kita mengandung air? Betul, 70-75% tubuh kita mengandung air itu. Sehingga menurut penelitian Candace-Davenport, ini molecules of emotion, your body is your subconscious. Sesungguhnya badan kita adalah energi alam bawah sadar. Karena tadi tubuh kita 75% mengandung air. Sedangkan energi itu menurut si dokter yang Jepang tadi, Masaru Emoto, itu bisa menyerap energi. Air bisa menyerap energi. Tubuh kita 75% mengandung air. Berarti tubuh kita paling pintar, paling cekatan untuk menyerap energi. Gak usah susah-susah. Tubuh kita pintar. Tubuh kita 75% mengandung energi. Berarti tubuh kita pintar menyerap energi. Hati-hati. Yang kita serap energi positif. Pembiasaan, mulai sekarang ayah udah latihan untuk energi positif. Karena kalau kita di rumah ngamuk, anak 3 kali ngamuknya. Di rumah kita tenang, anak 3 kali tenangnya, bahagianya. Sering ada keluhan kliennya, gimana sih cara buat anak gak tantrum? Bagaimana sih supaya makannya tenang? Bagaimana sih supaya dia lebih kalem? Kita dulu tenang supaya anak kita tenang. Ya, oke, next. Medan Morfic mewakili model informasi bentuk pemikiran bersama atau prosa kelompok yang menginformasikan anatomi atau realita kelompok tertentu dan mendikte bagaimana realita bekerja. Tadi kalau semuanya di sini positif, kita akan saling bertukar positif. 1-2 orang aja yang sama-sama negatif, sama-sama positif, pasti akan menukar apa kabar kalau yang kamera. Oke, next. Saya sudah diingatkan waktunya. Padahal masih seru ya. Ke rumah yuk. Masih seru ibu. Apa masih seru? Ini kalau ibu berkenan ada giveaway sambil bisa. Kita ada. Ada lagi kan yang mau kayak kemarin? Uji sugestivitas lagi. Oke. Ada. Terima kasih. David Carl, siapa yang kenal? Belum kenalan, saya juga belum. Ya. Ini power versus force, the highly determinant of human behavior, halaman 6869. Ini beliau membuat disertasi S3-nya dan dituangkan dalam bentuk buku. Ini judulnya Map of Conscious Mind atau peta kesadaran. Peta kesadaran adalah sebuah pengelompokan emosi dan diberi angka. Apaan sih itu? Ayo. Tada! Ini dia rahasia. Ini rahasia. Ini masih dalam bahasa Inggris, nanti kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Apa yang paling tertinggi? Alignment. Apa itu yang paling terendah? Same. Apa yang di rata-rata? Correct. Baru neutrality. Boleh di next. Ini kita bagi 2 ya. Yang tinggi sama level yang rendah dalam bentuk bahasa Indonesia. Table level energy. Yang paling tinggi yaitu pencerahan. 10 pangkat 7, ini nggak kelihatan ya. 10 pangkat 700 sampai 1000. Ya, yang netral adalah 10 pangkat 250. Ini netral. Netral ini apa sih? Nah, disinilah ikhlas. Ya, isinya apa sih emosinya? Percaya, yakin akan kualitas yang baik,
bagian dari courage ke atas sama courage ke bawah. Yuk. Nah, ini courage ke atas. Pencerahan. Berapa powernya? 10 pangkat 700 sampai 10 pangkat 1000. Nah, netral ini tadi masuk ke ikhlasan, berani masuk ke bawah. Dari berani ke bawah, dari berani ke bawah sifatnya itu menguras energi kita, drain. Dari level ini ke bawah sifatnya menguras energi kita. Kenapa? Nah, bangga 10 pangkat berapa ini? 125. Apa isi emosinya, penegasannya? Menghina, merendahkan sesuatu, merendahkan terhadap orang lain. Berarti dari level yang tadi berani ke bawah, ini sifatnya menguras energi kita. Paham ya? Disepakati dulu, ya. Ini bangga, tadi marah emosinya jadi benci. 10 pangkat 150. Jadi kalau 10 pangkat 200 ke atas, itulah yang vibrasinya baik. Ini penelitian dari David Hawkins, Map of Conscious, memetakan sebuah level kesadaran atau level energi. Ini karena hitungan tadi bersifat eksponensial, 10 pangkat 1 sama dengan 10, 10 pangkat 2, 10 kali 10 sama dengan 100, 10 pangkat 3, 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. Ini karena sifatnya eksponensial. Kebayang kalau 10 pangkat 200 dikaliin aja berapa ya kekuatannya. Tapi untuk menetralisir energi negatif tidak memerlukan 1:1. Orang level energi 150, tadi 150 berarti apa energinya? Coba lihat, boleh balik lagi. Nih, 150 mana? Atas ya. Nah, nih mana? Orang level energi 150 tidak harus kita bandingkan dengan dikali supaya jadi energinya jadi netral. Enggak ya? Yuk, next. Nih, orang level 10 banding 150 tidak perlu dinetralisir dengan level energi 10 banding 350, dua kalinya orang itu baru netral energinya, nggak perlu ya. Berita baiknya, nah ini berita baiknya. Ini namanya counterbalance. Satu individu di level 700, boleh yang pertama. Nih, satu individu di level 700 akan counterbalance atau menetralisir 70 juta individu di bawah level 200. Level 700 tadi isinya tentang tercerahkan kesadaran murni. Yang paling atas ya Bu, yang paling atas ya, tidak yang paling atas tadi itu adalah isinya tentang tercerahkan atau kesadaran murni. Itu 10 pangkat 700 sampai 1000. Orang dengan level 10 banding 10 level 700, 10 pangkat 700 itu akan bisa menetralisir orang dengan kondisi di bawah level 200. Tadi level 200 apa aja? Nih, marah, benci, perilaku agresif, mengancam, takut, khawatir, sedih, putus asa, apatis, perasaan bersalah, malu, menyalahkan orang lain atau lingkungan menghina, merendahkan orang lain. Bayangkan, satu orang saja berada di level 10 pangkat 700 bisa menetralisir 70 juta individu di bawah level 200. Jadi satu orang nih, energi saya 10 pangkat 700. Apa sih 10 pangkat 700? Kesadaran murni. Kesadaran murni itu udah benar-benar yang orangnya paling agung, ya. Itu bisa menetralisir berapa orang? 70 juta individu dengan level 10 pangkat 200. 70 juta. Satu orang bisa menetralisir 70 juta individu.
bawah level 200. Kalau kita lebih optimis, 200 orang bisa kita pengaruhi menjadi, ya kira-kira gitu pengertiannya. Ya, paham ya? Oke, next. Balik lagi ke yang level 700. Ingat-ingat, level 700 menetralisir 70 juta individu di bawah level 200. Ingat, level berapa? 700 menetralisir 70 juta. Level 200 ini ya, mata apa segala macam. Next sampai ya kesini. Terus tabel. Nah ini, tabel yang sampai 700. Nah ini pencerahan. Berarti ini rahasianya. Pencerahan itu 10 dipangkat 700 sampai 10 pangkat 1000. Siapakah orangnya yang bisa mempengaruhi sampai 70 juta individu? Baru level 700 loh. Apa kabar sampai level 1000? Ada yang tahu siapa? Rasulullah SAW punya kecepatan level sampai 1000, mungkin lebih, dan ini penelitian orang kafir. Kebayang? Hingga berjuta-juta umat, bahkan sampai sekarang energi beliau bisa mempengaruhi kita. Merinding. Saya aja cuma segini bisa sampai ke sana. Rasulullah. Maka dengan itu beliau melakukan Isra Mi'raj menggunakan apa? Buruk itu apa? Kecepatan cahaya atau kilat. Tadi saya sudah berdiskusi dengan Ustaz kami, Ustaz Sedioni. Dengan kecepatan cahaya, berarti beliau memiliki cahaya yang luar biasa, maka dikenal sebagai Nur Muhammad. Mau nggak sih kita sampai level ini? Mungkin nggak bisa, tapi segini aja deh, dari netral ke atas aja. Saya di sini dalam rangka usaha untuk menaikkan nur saya, berbagi kepada ayah dan bunda, supaya ayah dan bunda juga tervibrasi, terkoneksi untuk bisa memahami, untuk bisa bersama-sama mengkolektif energi kita mencapai suatu kebaikan, insya Allah. Amin. Maka Rasulullah bisa pakai nur, pakai cahaya, karena beliau sampai segini, sampai 1000 pangkatnya kebaikannya. Maka dikenal gak pernah marah, gak pernah emosional dan lain sebagainya. Memang sudah dapat juga dari Allah, diciptakan sedemikian. Sampai sini paham ya? Paham ya? Latihannya dari mana? Tersenyum, berbagi. Senyum kan sedekah. Senyum aja dulu, disenyumin aja dulu, apapun rasanya senyum aja dulu. Sedekah. Kan benar, begitu kita sedekah, kita keluar satu yang kembali banyak. Itu bukan cuma tentang materi, tentang hati kita. Karena sejatinya begitu kita memberikan kepada orang lain, sejatinya adalah insan kita yang sedang kita kasihkan. Karena kita tadi tidak sendiri, kita nggak cukup banyak, kita punya ekosistem, kita punya ekopersonality. Itu yang kita sedang sedekahkan sebenarnya. Maka dia akan balik lagi kepada kita. Hukum energi juga jangan lupa. Ketika kita mendengarkan cahaya kebaikan, orang akan berbalik lagi, berkolektif energi kebaikan itu kepada kita lagi. Pahamnya sampai sini aja dan mudah? Ya. Next. Nih, vibrasi koheran itu yang bersama-sama ya. Vibrasi keluar dari jantung mampu menurunkan angka kriminalitas tadi. Kalau kita baik, maka itu bisa menurunkan tingkat kecelakaan, tingkat kejahatan. Kita mengatrak energi. Kita mengatrak energi kita sebenarnya. Oke, next. Saya udah kode-kode ini masih seru ya. Nah, terakhir, apa yang dilakukan? Berhenti supaya kita terhindar dari energi negatif.
keluar dari isi hatinya. Nih, ini kuping itu seperti rahim. Whatever you listen to will eventually be converted and born into your reality. Apa yang kamu dengarkan akan terserap ke dalam energi kamu dan itu akan menjadi sebuah kenyataan. Hati-hati yang sering mendengarkan apa? Lagu sedih, film Korea. Tapi hidupnya melo terus jangan. Sayang. Coba aja kita perhatikan ya. Seniman-seniman yang selalu menciptakan yang sedih-sedih, hidupnya pilu ujungnya. Karena secara nggak sadar dia masuk ke dalam alam bawah sadar. Ingat 75% diri kita adalah air. Air itu sifatnya menyerap energi. Ingat itu. Jadi mulai sekarang latihannya menghindari lagu galau, film Korea yang sedih-sedih yang bilang-bilang aja lah. Ya, supaya energi juga lebih tergantikan lebih baik nanti hidupnya dalam yang galau terus. Maka belajar positive thinking, positive feeling berlawanan dengan negative thinking, negative feeling. Secara kalau kita akan berpengaruh terhadap orang yang sekeliling termasuk berhubungan dalam masyarakat. Kita punya positive thinking, kita punya positive feeling, itu secara otomatis jadi energi kolektif mempengaruhi ketika kita bermasyarakat. Nah, ada nggak hubungannya dengan spiritual side? Ada nggak? Ada ya. Sesungguhnya Allah berkata, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jika berprasangka itu baik, maka kebaikan baginya, dan apabila prasangka itu buruk, maka keburukan baginya. Yuk kita membuktikan lagi bahwa kita boleh ada kursi di sini. Masih cukup waktunya? Udah nggak cukup? Sebentar aja kali. Oh iya, kita membuktikan yuk bahwa kita dikuasai oleh alam bawah sadar. Boleh dibantu tim kursi? Yuk kita buktikan. Tadi kita dipengaruhi oleh energi dan kita dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Angkat tangan yang dari dapat ini merah. Ada lagi boleh dibantu nggak? Terus itu. Yang kartu merah. Ibu boleh maju. Di sini kita akan membuktikan bahwa kita dikuasai oleh alam bawah sadar. Kalau satu orang lagi perempuan, petugas, enggak, bentar, petugas perempuan, awat. Yuk, hari up waktunya. Wah. Kita akan membuktikan bahwa kita dikuasai oleh alam bawah sadar. Dan kita akan mencoba di sini bermain uji sugestibilitas untuk apa? Supaya para bunda di sini lebih tenang hatinya. Ini sambil latihan belajar relaksasi sebenarnya. Boleh? Bunda, namanya siapa? Oke. Ibu Oki. Ada lagi satu lagi nggak ya? Ibu Oki dari mana? Dari sini Bandung. Cek Dari Bandung. Dari Oke, salah. Mas saya jatuh.
Jika paham, bukan masalah. Bagus, bagus. Dilihat terus, di tengahnya semakin dilihat semakin relax, benar? Semakin relax, semakin dilihat semakin atur, dilihat jantung-jantungnya, boleh? Dan setiap kali saya memegang bahu yang saya pegang saja, bersedia merelaksasikan pikiran dan alam bawah sadarnya. Siapapun yang saya pegang dan siapapun yang mendengarkan suara saya, siapapun yang mendengar suara saya, yang saya pegang bahunya akan mendengarkan seluruh instruksi saya. Apapun, kapanpun, dari manapun pikiran ibu biarkan saja melayang. Relax saja semua, relax saja, masih ada. Baik, kita mencoba untuk mengakses alam bawah sadar ibu, dan ibu saat ini sedang berada di posisi yang sangat tenang. Kita coba untuk melakukan relaksasi, tidur. Tidur yang dalam, tidur yang nyenyak, tidur yang dalam, tidur yang nyenyak. Bagi ibu yang saya pegang bahunya, ibu akan mengerti seluruh proses yang saya. Semakin lama dia, semakin tenang, semakin nyaman. Tidur. Tidur dalam, tidur yang dalam, tidur yang nyenyak. Tidur yang dalam, tidur yang nyenyak. Bagus. Nikmati saja rasa nyamannya. Sekarang saat ini adalah waktunya ibu untuk merelaksasikan pikiran alam bawah sadar ibu. Saya akan menghitung dari 3 ke 1. 3, semakin nyaman, semakin rileks. 2, rasakan relaksasinya. Semakin dalam, semakin rileks, semakin dalam, semakin rileks. Bagi yang saya pegang bahunya atau saya sentuh tubuhnya, itu saja yang mengikuti instruksi saya. Yang lainnya tetap dalam keadaan tertidur pulas. Jika mengerti, boleh gerakan telunjuk tangan kanannya. Jika mengerti, bagus sekali. Maka, jika mengerti, boleh bagus sekali. Sudah, ibu sudah paham? Digerakkan, bagus. Apakah sadar? Sadar, tapi sedang dalam gelombang alfa kenyamanan. Ya, oke. Bagi yang saya sentuh saja yang berkomunikasi dengan saya, yang lain silakan menikmati relaksasinya. 3, saya semakin menghitung menurun, Bunda semakin nyenyak. 2, 1, tidur lebih dalam, tidur lebih nyenyak, lebih dalam lagi, lebih nyenyak lagi, lebih dalam lagi, lebih rileks lagi. Biarkan pikiran Bunda kemanapun melayang. Apa saja yang dipikirkan, boleh. Wajahnya sudah berubah? Sudah masuk relaksasi? Sudah. Saya akan berbicara kepada yang saya sentuh saja. Yang lain, kedua, ibu yang lain nanti tetap dalam kondisi relaksasi saja, tidur saja. Tidur yang benar. Oke, saya memegang tangan ini berarti ibu yang akan saya ajak berkomunikasi. Ibu yang saya ajak berkomunikasi, tetap duduk saja. Saya akan menghitung 1 sampai dengan 3. Pada hitungan ketiga, entah mengapa ibu lupa nama ibu. Pada hitungan ketiga, ibu akan terbangun dengan kondisi lupa namanya, bahkan lupa apa tinggalnya di mana. Mau dibikin lupa nama suaminya? Bisa ya? Entah mengapa, pada saat hitungan ketiga, ibu akan terbangun dengan kondisi lupa nama, lupa di mana tinggalnya. Yang saya sentuh saja, yang tidak saya sentuh, biarkan diri dalam keadaan relaksasi yang mendalam. Biarkan pikirannya kemana-mana. Jika siap, yang saya sentuh, telunjuk kanannya dinaikkan. Oke, baik. Yang tidak saya sentuh, boleh diam saja, Bu. 1, 2, 3. Entah kenapa, lupa namanya, silakan.
inilah tanda relaksasi yang dalam. Inilah tanda bahwa beliau sudah memasuki alam bawah sadar dan masuk lubang. Ya, namanya lupa. Kita kembalikan ya kan? Ada jam ya? Oke, sekarang Ibu akan saya kembalikan lagi ke dalam alam sadar, tapi saya minta Ibu relaksasi yang dalam sekali. 1, 2, 3, bagus. Relax saja, tidur saja. Nikmati nyamannya, nikmati relaksasinya. Bagus sekali. Saya memegang tangan Ibu. Entah mengapa, ketika nanti bangun, setiap kali Ibu melihat mikrofon, teringat kepada anaknya, dan langsung aja mikrofon ini dibut, seolah-olah mau bicara dengan anaknya. Entah mengapa, ketika Ibu bangun, Ibu melihat mikrofon seperti melihat handphone dan direbut untuk berbicara kepada anaknya. Jika Ibu paham, gerakan menunjuknya. Yang saya sentuh saja, yang tidak saya sentuh tidak usah bereaksi. Yang tidak saya sentuh nikmati relaksasinya. Baik. Saya akan menghitung dari 1 sampai 3 dan dalam hitungan ketiga Ibu akan terbangun dengan kondisi melihat mikrofon menjadi sebuah handphone dan Ibu akan menghubungi anak Ibu. 1, 2, 3. Boleh dibuka? Iya Bu. Entah kenapa setiap kali melihat handphone, si Ibu melihat mikrofon, tangannya langsung. Ini apa Bu? Ini apa? Mau telepon apa? Coba ditelepon anaknya. Telepon. Halo? Halo aja, lagi apa? Ini bukti bahwa Ibu sudah terakses alam bawah sadarnya. Ya, kita dikuasai oleh alam bawah sadar kita. Baik, Ibu mau kita kembalikan, mau kita tanamkan lagi. Terima kasih, saya ambil dulu handphonenya, saya pinjam handphonenya. Boleh? Sekarang dalam hitungan 3, 2, 1, Ibu tidur saja, relaksasi saja. Relaksasi saja. Dan Ibu yang saya pegang tangannya, Ibu akan mendengarkan suara saya saja. Entah mengapa, ketika Ibu bangun, Ibu kepingin berdiri, tapi nggak bisa berdiri. Lengket sekali di kursinya, lengket sekali, nggak bisa berdiri, lengket sekali. Paham? Jika Ibu paham, gerakan telunjuknya bagus. Entah mengapa, ketika Ibu bangun, Ibu merasa kursinya lengket di mata Ibu dan Ibu nggak bisa berdiri. Berusaha berdiri, tapi susah sekali. Semakin berusaha berdiri, semakin susah. Semakin berusaha berdiri, semakin susah. Baik, saya akan menghitung dari 1 sampai dengan 3. Dan pada saat Ibu sadar, Ibu membuka mata Ibu berusaha berdiri, tetapi tidak bisa berdiri. Baik, 1, 2, 3. Buka matanya boleh? Silakan Ibu kembali ke depan. Semakin berusaha berdiri, semakin sulit. Semakin berusaha berdiri, semakin sulit. Semakin berusaha berdiri, semakin sulit. Baik. Semakin berusaha berdiri, semakin sulit, semakin nempel. Semakin nempel. Digerakkan dikit-dikit bisa kan? Susah? Mau diterusin atau mau sudah? Oke. Dalam hitungan ketiga, dalam hitungan ke-1 saya akan menghitung 3, 2, 1 dan Ibu akan kembali ke dalam relaksasi. 1. Baik. Relaksasi saja Pak. Takut ya Ustaz. Relaksasi saja. Dibuang mata. Oke. Rasakan relaksasinya, rasakan kenyamanannya, rasakan sensasinya. Saya akan menghitung dari 1 sampai dengan 3. Pada hitungan ketiga
bahagia, ibu akan terbangun dengan kondisi yang sangat sehat, segar, bahagia, dan seluruh sensasi permainan tadi hilang. Ibu akan mengingat namanya, ibu akan normal melihat mikrofon, ibu akan bisa bangkit dari tempat duduknya. Baik, saya akan menghitung. 1, semakin segar, semakin bahagia, semakin sehat. 2, semakin sehat, semakin bahagia. Dan 3, buka matanya. Boleh? Rasakan sensasinya. Sudah ingat namanya saya? Ini kan mikrofon. Ibu bisa berdiri? Gagal. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Saudara dari mana? Dari Soka. Menyelimuti hati. Semakin masuk ke dalam ketenangan. Begitu tenang.
manusia itu juga selalu ada historinya. Kita lakukan ini terus menerus karena kita punya ego stage. Ingat, kita punya ego personality. Diri kita seperti bawang. Setiap saat kita kupas, itulah perjalanan spiritual. Setiap saat kita kupas, kita mencoba menggapai ma'rifatullah, mengenal Tuhan. Nanti lama-lama ayah dan bunda bisa mengenal siapa diri kita dan harus apa untuk supaya kita lebih bahagia, supaya kita terbebaskan dari segala permasalahan, supaya kita bisa lebih mudah mencari rezekinya, supaya kita bisa lebih mengeluarkan energi positif. Latihan, self healing, self management, self loving. Kalau belum tahu nanti caranya boleh ke admin kami, nanti kita mendapatkan latihan khusus tentang ini, step by step menegakkan ini. Ya, karena perlu sekali. Sebelum kita berinteraksi sama orang, fokus sama diri sendiri, perbaiki vibrasi positif kita. Kita tidak bertanggung jawab kepada energi negatif orang lain, tapi kita bertanggung jawab terhadap energi diri kita sendiri. Ini saya belum cerita case luar biasa berat sekali yang dirasakan, nanti mungkin bisa tambah seperti lebih lagi karena waktunya terbatas. Baik. Terima kasih atas kehadiran ayah dan bunda telah membersamai kami semua di sini. Terima kasih juga kepada panitia yang sudah menyempatkan dan memberikan waktunya kepada kita untuk bisa bersinergi lebih baik lagi. Diikuti terus saja, ada channel-channelnya nanti di mana namanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Saya Dian sebagai Ketua Hijabersmam Community Bandung. Hari ini alhamdulillah kami telah menyelesaikan kajian rutin kami di Masjid Trans Studio Mall Bandung, yaitu dengan tema Kelola Emosi beserta Ibu Santi Yuliani sebagai kita mengadakan healing session hipnoterapi. Alhamdulillah hari ini sudah berjalan lancar. Semoga kegiatan kita kali ini bisa memberikan manfaat untuk semuanya. Alhamdulillah hari ini Ibu Santi telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua supaya kita bisa mengeluarkan emosi di dalam diri kita sendiri sehingga kita akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Suci sebagai penanggung jawab di acara ini, yaitu kajian Hijabersmam Community Bandung yang diadakan di Masjid Tran dengan pemateri psikolog Ibu Yanti Yuliani. Kenapa kita mengangkat tema ini, mengangkat tentang membawa pemateri tentang psikolog, karena akhir-akhir ini ternyata banyak permasalahan baik di rumah tangga ataupun lingkungan kita. Ternyata emang banyak permasalahan yang terpendam. Jadi banyak orang-orang yang merasa kesepian, tidak didengar, tidak dipedulikan. Jadi itulah salah satu alasan kami untuk mengangkat materi ini dari pemateri psikolog. Semoga ilmu yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat untuk masyarakat atau jemaah yang hadir di hari ini, dan semoga segala permasalahan yang dirasakan terselesaikan dan menjadi obat dengan adanya kajian seperti ini. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya dengan Santi Yuliani, founder dari Ruang Terapetik. Ruang Terapetik kami adalah ruang hati, ruang untuk berkonsultasi siapapun itu dan apapun masalahnya. Alhamdulillah kami di sini diundang oleh tim Hijabersmam di Masjid Trans Studio Mall. Barusan kami membawakan sebuah tema kelola emosi untuk menciptakan generasi idaman. Dan Masya Allah,
Masya Allah, semangatnya para peserta, semangatnya para audiens, semangatnya para jemaah tadi mengikuti kajian. Dan alhamdulillah kami juga tadi melakukan pelatihan-pelatihan sedikit tentang bagaimana caranya mengakses alam bawah sadar kita dan bagaimana pembuktiannya, dan semua sudah terjadi sampai kepada tadi sesi terakhir adalah deepening. Dan ternyata banyak sekali di antara kita yang mengalami gangguan di kesehatan mentalnya. Banyak sekali teman-teman kita yang belum bisa bagaimana caranya untuk bisa mengeluarkan sisi energi negatifnya yang mengepung dia sampai akhirnya ada yang sampai mengakibatkan psikosomatik, sampai akhirnya ada juga yang kepada penyakit fisik gitu ya. Maka penting sekali sebenarnya untuk benar-benar memperhatikan kondisi kesehatan mental, karena sejatinya pikiran kita, tubuh kita dikuasai oleh 90% alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu benar-benar mendrive kita, bahkan kita sampai tidak menyadari bahwa kita sebenarnya seringkali dikuasai oleh energi negatif. Seperti itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.